Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lapo Cabia dimanapun berada. Kita jumpa lagi di Filosofi LC. Sahabat Lapo Cabia, ikan salmon atau di Indonesia disebut ikan salem adalah sejenis ikan laut dari famili Salmonidae. Salmon hidup di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Secara umum, salmon adalah spesies anadromous, yaitu spesies yang bermigrasi untuk berkembang biak. Salmon lahir di perairan air tawar, bermigrasi ke lautan, lalu kembali ke air tawar untuk bereproduksi. Ikan salmon memiliki daur hidup yang begitu unik dan syarat akan makna kehidupan yang begitu berarti. Seekor ikan salmon yang hidup sampai dewasa itu memerlukan pengorbanan yang luar biasa dari kedua induknya maupun dirinya sendiri. Kehidupan ikan salmon dimulai dari pengorbanan sang induk betina yang mati setelah proses bertelur. Hal ini terjadi karena sang induk betina telah kelelahan selama perjalanan pulang dari perairan laut menuju tempat bertelur dan bertemu induk jantan. Inilah yang membuat ikan salmon berbeda dari jenis ikan lainnya dalam hal berkembang biak. Mereka akan kembali ke tempat asal mereka lahir untuk berkembang biak, meneruskan keturunannya. Dalam kehidupan manusia pun, seharusnya kita jangan pernah melupakan kampung halaman di mana kita tumbuh berkembang. Induk betina salmon yang telah mati pun tetap memberi manfaat pada keturunannya. Jasadnya terurai oleh mikroorganisme itu akan menjadi bahan makanan bagi benih ikan salmon yang telah menetas. Sungguh luar biasa pengorbanan dan manfaat dari induk betina untuk kelangsungan hidup keturunan ikan salmon. Induk jantan pun tak kalah berjasa. Induk jantan akan melindungi telur-telur yang akan menetas dari serangan predator di perairan. Jumlah telur yang begitu banyak memberikan banyak peluang akan jumlah benih ikan salmon yang dapat hidup. Hewan pun yang tanpa diberi akal, mereka memiliki intuisi untuk melindungi dan berkorban untuk keturunannya. Sungguh besar kuasa Sang Khalik. Setelah ikan salmon cukup dewasa di tempat asalnya, maka petualangan pun dimulai. Perjalanannya pun dimulai dari hulu sungai di pegunungan sampai kepada perairan laut. Sungguh menakjubkan ikan salmon ini. Dia mampu menelusuri perjalanan ribuan kilometer tanpa tersesat dan dengan menjalani banyak sekali rintangan, tentunya karena medan yang begitu sulit maupun banyak makhluk hidup yang menghalangi jalannya. Apakah dia pernah mengeluh? Tentunya tidak. Ikan salmon menerima semuanya sebagai ketentuan dari jalur kehidupan yang harus ditempuhnya dari Sang Maha Kuasa. Perubahan dari lingkungan tempat asal yang tawar dengan perairan laut yang berkadar garam tinggi, tentunya ikan salmon berusaha beradaptasi agar tetap dapat bertahan hidup. Selain itu, serangan predator laut lebih besar karena ekosistem air laut yang lebih beragam dan luas. Namun, ternyata ikan salmon dapat survive, cepat beradaptasi dengan semua hal itu. Ketika ikan salmon hidup di perairan laut, ia dapat hidup sampai dewasa dengan cara hidup berkelompok. Ada fakta unik mengenai ikan salmon ini, bahwa ternyata ikan yang mengandung gizi tinggi ini harus selalu bergerak aktif agar tidak mengalami kejenuhan yang mengakibatkan kematian pada populasinya. Penyebab pergerakan aktif dari ikan salmon
dipicu oleh adanya serangan predator seperti ikan hiu. Fakta ini terungkap oleh seorang nelayan dari Jepang yang menangkap ikan salmon untuk dikonsumsi. Ikan salmon yang telah ditangkap ditempatkan pada sebuah kolam kecil dan dikumpulkan hingga banyak untuk dibawa ke daratan. Namun, si nelayan menjadi heran karena selalu banyak ikan salmon yang mati ketika sampai di pantai. Ikan salmon yang telah mati terlebih dahulu kandungan gizinya berkurang sehingga kurang diminati konsumen dan otomatis harganya menjadi turun bahkan tidak laku dijual. Namun suatu ketika si nelayan tanpa sengaja menjaring ikan salmon yang ternyata di dalamnya terdapat pula ikan hiu kecil. Ikan hiu kecil tersebut akhirnya masuk ke dalam kolam yang menjadi tempat penampungan ikan salmon tadi. Setelah sampai di daratan, ternyata hasilnya di luar dugaan. Ternyata ikan salmon yang mati jumlahnya berkurang drastis. Si nelayan pun melihat adanya ikan hiu kecil dan ikan salmon menjadi lebih aktif bergerak karena diburu oleh ikan hiu kecil tadi. Sejak saat itu, si nelayan selalu memasukkan ikan hiu kecil ke dalam kolam penampungan ikan salmon agar jumlah yang hidup tetap banyak ketika sampai daratan. Sahabat Lapo Cabia, apakah pelajaran yang bisa kita ambil dari hal ini? Ya, zona nyaman akan membunuh diri kita sendiri. Killing yourself. Kreativitas akan hilang, daya juang akan lenyap, intuisi akan mati, dan hidup pun akan terasa menjenuhkan. Apa yang akan membuat kita terus bergerak? Seperti ikan salmon yang diburu ikan hiu sebagai predator? Yang membuat kita terus bergerak seperti ikan salmon dalam kehidupan adalah masalah dan cobaan hidup. Dengan adanya masalah dan cobaan hidup, maka akan membuat kita terus berpikir dan berjuang untuk menghadapinya hingga masalah tersebut terselesaikan dan kita memiliki mental yang sangat bagus untuk menata masa depan yang lebih gemilang. Maka tetaplah bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup ini. Ketika mendapatkan masalah dan cobaan hidup, tetap sabar dan tawakal. Sahabat Lapo Cabia, pernahkah Anda melihat perjuangan seekor salmon dengan gigih berjuang melawan arus, melompati ganasnya air terjun? Nah, pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari seekor ikan salmon? Pertama, kita harus ikhlas dalam menjalani hidup ini, seikhlas ikan salmon yang rela mengorbankan jiwanya demi kelangsungan spesiesnya. 2. Jika ingin menjadi pribadi yang besar, jangan terlalu mengikuti arus kehidupan. Lawanlah arus selama yang kita tuju itu benar adanya. Dalam perjalanannya menuju air tawar, ikan salmon berulang kali melewati arus yang berlawanan dengan jalan mereka, dan mereka tidak pernah gentar, sebab tujuan mereka satu, yaitu untuk bertelur meneruskan kelangsungan hidup spesiesnya. 3. Kita tidak boleh menyerah dan harus punya semangat juang kegigihan yang tinggi dalam menghadapi semua rintangan hidup. Sejak ditinggal mati oleh induknya, ikan salmon muda akan berenang sejauh ribuan kilometer untuk kembali ke habitatnya di lautan, walau menghadapi banyak rintangan dan halangan, bahkan hingga mengancam nyawa mereka. 4. Jadikan diri Anda sebagai pribadi yang punya nilai tinggi. Jangan merendahkan diri dengan perbuatan tercela. Ikan salmon memiliki nilai jual yang tinggi karena tempahan rintangan alam membentuk struktur daging yang enak dan sangat lezat, serta memiliki kandungan gizi yang tinggi. 5. Menabunglah dikala masih muda dan masih sanggup. Ini akan sangat bermanfaat pada kehidupan dikala kita tidak produktif lagi. Layaknya ikan salmon
yang harus menyimpan cadangan lemak di tubuhnya dan sedikit demi sedikit mulai menghabiskannya dalam perjalanan terakhir mereka sebelum mati. Dan yang terakhir, gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Hidup itu berani mati. Jika harus mati di jalan yang benar, hal ini tidak perlu disesali. Ikan salmon begitu konsisten dan terukur dalam mengarungi hidupnya. Mereka senantiasa berkejaran dengan waktu ketika akan bertelur, dan mereka adalah pengguna waktu yang efektif. Sahabat Lapo Cabia, marilah kita pedomani filosofi hidup seekor ikan salmon. Semoga bermanfaat. Demikianlah filosofi LC kali ini. Kita jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.